Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang penuh dengan rahmat Allah ini, dan insya Allah kita mendapatkan syafaat Rasulullah nanti, saya berdiri di sini akan menjelaskan sedikit, akan membacakan sedikit mengenai pendidikan karakter Aswaja dengan subtema yaitu ziarah kubur. Definisi pendidikan menurut beberapa ahli saya akan tampilkan pada layar, dan kebetulan saya sekarang membawa HP, maka definisi-definisi tersebut saya akan bacakan melalui HP ini, dan bagi teman-teman bisa melihat pada layar. Pertama, pendidikan ialah pemberian bimbingan dan bantuan rohani bagi yang masih memerlukannya. Kedua, pendidikan ialah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan antara manusia dewasa dengan si anak didik secara tatap muka atau dengan menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya. Tiga, pendidikan adalah proses yang dilakukan terus-menerus dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Keempat, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terdapat perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan oleh para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya definisi pendidikan adalah kegiatan untuk saling berbicara mengenai wawasan yang diketahui guna menambah landasan di dalam kehidupan. Landasan yang diterapkan dalam kehidupan berguna memperbaiki sistem kehidupan agar lebih tertata dan sesuai dengan landasan agama Islam. Pengertian karakter, teman-teman bisa cek pada layar bahwasanya menurut Musfiroh, karakter berasal dari bahasa Yunani, ibarati humar atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Secara umum, menurut Doni Kusuma, bisa dicek pada layar, karakter dapat didefinisikan sebagai unsur psikososial yang dikaitkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan. Karakter jika dipandang berdasarkan sudut behavioral yang menekankan unsur kepribadian yang dimiliki individu sejak lahir. Karakter dianggap sama dengan kepribadian karena kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik atau sifat khas dari setiap individu. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat-sifat akhlak atau budi pekerti dan kejiwaan dari seorang individu yang membedakan dengan yang lain, dalam tanda kutip tabiat, watak, dan kepribadian. Sedangkan karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. Adapun karakter adalah bersifat, berkepribadian, berwatak, bertabiat, dan perilaku. Karakter juga mengacu pada serangkaian sikap attitudes, perilaku, behaviors, motivasi atau motivation, dan keterampilan atau skills.
Sedangkan menurut Ani Nur Aini, karakter adalah bawaan hati, jiwa kepribadian, budi pekerti, perilaku, tabiat yang telah menjadi watak dari seorang individu. Jadi, berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, kita dapat menyimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan karakter merupakan identitas bagi individu yang di dalamnya telah tersusun serangkaian perilaku atau sikap, motivasi, dan keterampilan, dan hal tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan genetik, serta mengarahkan pada sebuah pilihan baik berupa kebaikan atau keburukan dengan tujuan tercapainya implementasi pendidikan karakter yang tepat dengan tujuan agar peserta didik mampu memiliki karakter yang baik pada dirinya dan menjadi kebiasaan dalam menjalani kelangsungan hidup. Itu merupakan definisi karakter yang sudah baik yang saya bacakan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau ketika kita singkat menjadi Aswaja, menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dalam kitabnya Ziyadah At-Ta'liqat, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah, yang artinya, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat. Ulama mengatakan, sungguh kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam madhab yang 4, yaitu madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Dalam kajian akidah atau ilmu kalam, istilah Ahlussunnah wal Jamaah dinisbatkan pada paham yang diusung oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam kajian fikih, istilah Ahlussunnah wal Jamaah dinisbatkan pada paham Sunni, yaitu merujuk pada fikih 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Itulah secara singkat padat mengenai definisi apa itu terkait Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah kita mengetahui apa itu definisi dari pendidikan, kita sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan karakter, dan kita sudah mengetahui sedikit tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dengan begitu kita dapat memahami makna yang tersirat, makna yang tersurat dengan apa yang dimaksud pendidikan karakter Aswaja, yang menjadi pokok atau menjadi tema pada video saya pada pagi hari ini, dan yang menjadi subtemanya adalah terkait ziarah kubur. Pada awal Islam, Rasulullah SAW memang melarang umat Islam untuk melakukan ziarah kubur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga akidah umat Islam. Rasulullah SAW khawatir kalau ziarah kubur diperbolehkan, umat Islam akan menjadi penyembah kuburan. Setelah akidah umat Islam kuat dan tidak ada kekhawatiran untuk berbuat syirik, Rasulullah SAW memperbolehkan para sahabatnya untuk melakukan ziarah kubur. Karena ziarah kubur dapat membantu umat Islam untuk mengingat saat kematiannya. Buraidah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, saya pernah melarang kamu berziarah kubur, tapi sekarang
Nabi Muhammad telah memberi izin untuk berziarah ke makam ibunya. Maka sekarang berziarahlah, karena perbuatan itu dapat mengingatkan kamu kepada akhirat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dengan adanya hadis ini, maka ziarah kubur itu hukumnya boleh bagi laki-laki dan perempuan. Namun demikian, bagaimana dengan hadis Nabi SAW yang secara tegas menyatakan larangan perempuan berziarah kubur? Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW melaknat wanita yang berziarah kubur. Hadis riwayat bin Hambal. Menyikapi hadis ini, ulama menyatakan bahwa larangan itu telah dicabut menjadi sebuah kebolehan berziarah bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi disebutkan, sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa hadis itu diucapkan sebelum Nabi Muhammad SAW memperbolehkan untuk melakukan ziarah kubur. Setelah Rasulullah SAW memperbolehkan laki-laki dan perempuan tercakup dalam kebolehan itu. Ini disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Ibnu Hajar Al-Haytami pernah ditanya tentang ziarah ke makam para wali. Beliau ditanya tentang ziarah ke makam para wali pada waktu tertentu dengan melakukan perjalanan khusus ke makam mereka. Beliau menjawab, berziarah ke makam para wali adalah ibadah yang disunahkan. Demikian pula dengan perjalanan ke makam mereka. Disebutkan dalam Al-Fatawi Al-Kubro Al-Fiqiyah Juz 2 halaman 24. Ketika berziarah, seorang dianjurkan untuk membaca Al-Quran atau lainnya. Kata ziarah menurut bahasa berarti menengok. Jadi ziarah kubur artinya menengok kubur. Sedang menurut syariat Islam, ziarah kubur itu bukan hanya sekedar menengok kubur, bukan pula untuk sekedar tahu dan mengerti keadaan kubur atau makam. Akan tapi kedatangan seorang ke kubur adalah dengan maksud untuk mendoakan kepada yang dikubur dan mengirim pahala untuknya atas bacaan-bacaan Al-Quran dan kalimat-kalimat thayyibah seperti tahlil, tahmid, sholawat, dan lain sebagainya. Ziarah kubur hukumnya sunnah, sebagaimana penjelasan yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya bacakan di atas. Adab dan doa ziarah kubur. Pertama, ketika masuki area kuburan mengucapkan assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin antum lana fartun wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Kemudian membaca surat Al-Qadar sebanyak 7 kali, membaca surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali, membaca surat Al-Falaq sebanyak 3 kali, membaca surat An-Nas sebanyak 3 kali, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, dan membaca Al-Kursi sebanyak 3 kali. Kemudian membaca doa Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin an la tu'adziba hadzal mayyit, dan seterusnya. Tujuan dari ziarah kubur adalah pertama, berziarah mengambil manfaat dengan mengingat mati dan orang yang mati dan tempat mereka di surga atau di neraka. Kedua, si mayit mendapat kebaikan dengan perbuatan baik dan salam untuknya, serta mendapat doa permohonan ampunan, dan ini khusus untuk mayat yang muslim. Disebutkan dalam Ahkamul Janaiz halaman 239. Berikut saya akan membacakan beberapa adab ketika kita sedang berziarah kubur. Pertama, berwudu terlebih dahulu sebelum menuju ke makam untuk berziarah. 2. Memberi salam serta mendoakan ahli kubur. 3. Dalam berziarah hendaknya dilakukan dengan penuh hormat, khidmat, dan khusyuk. 4. Mengambil pelajaran dari ziarah tersebut. Hal ini tuntutan dari hikmah pensyariatan ziarah kubur. Yang kelima,
hendaknya tidak duduk di nisan kubur dan melewati di atasnya. Keenam, menjauhi perkataan-perkataan batil. Ketujuh, berpakaian yang baik, berpakaian muslim dan muslimah. Yang kedelapan, tidak boleh mencela kepada ahli kubur. Rasulullah SAW juga bersabda, la tasubbul amwata fa innahum qad afdu ila ma qaddamu. Janganlah kalian mencela orang yang telah wafat, sungguhnya mereka telah mendapatkan ganjaran atas apa yang telah mereka perbuat. Cukup sekian beberapa hikmah pembelajaran yang dapat kita pahami, kita pelajari, kita resapi pada video ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.